meninggal dunia dengan cara gantung. Sosok itu mendekat semakin besar. Depan kaca itu dia melihat pantulan sosok wanita rambut panjang sedang bersisir. Halo Sobat Rana, kembali lagi di channel kami Rana Cerita. Untuk Sobat Rana yang ingin mengirimkan ceritanya, bisa kirim ke email kami yang ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Rana subscribe, like, dan komen. Cerita kali ini tentang sebuah perkampungan padat di wilayah Surabaya Pusat. Sebut saja namanya Kampung Selawi. Di Kampung Selawi ini denanya kita masuk gang, itu ada persimpangan. Sebelah kiri ini ada gardu atau pos kamling, dan kanan sebelah kanan mentok itu ada penduso. Dalam istilah bahasa Indonesia itu kayak tempat menaruh keranda. Itu istilah Jawanya penduso. Oke, kita masuk lagi, belok kiri. Setelah penduso itu ada musola, sebelah musola ada sumur. Dan ada 3 titik ini yang bisa dibilang agak misteri. Tadi saya bilang di sebelah kartu ini satu cerita, di gardu ini tempatnya anak-anak nongkrong, banyak orang-orang nongkrong, orang kumpul pagi sampai kadang malam. Dan pernah suatu hari di belakang pos ini tinggallah ada satu keluarga yang bisa dibilang dia itu Tionghoa atau Chinese, keturunan Chinese atau Tionghoa. Dia terdiri dari ibu, satu anak pertama itu laki-laki, dan anak kedua ini perempuan. Dan riwayat keluarga ini ada masalah dengan kejiwaan, entah itu depresi, entah itu stres atau apa. Setelah rumahnya kebakaran, atau sebelum itu juga ada perceraian bapaknya dan ibunya. Mungkin dari awal itu terus ada sempat kebakaran rumahnya, mereka agak sedikit depresi. Oke, lanjut cerita ini. Jadi pernah satu kala si anak perempuan ini meninggal dunia, dan meninggal dunianya cukup tidak wajar karena dia itu memilih surat matinya. Dari sana bola Kampung Selawi. Karena ada kejadian seperti itu. Ya datang dan berkumpul ya, dengan upacara agamanya sendiri. Eklosтерnya seperti itu. Tidak lama, setelah sekitar 5 atau 6 tahun,
kakaknya ini, kakak laki-lakinya ini juga meninggal dunia dengan cara gantung. Heboh lagi, dan si ibunya makin depresi. Di saat kakaknya ini meninggal dunia, itu kampung itu menjadi sunyi dan sepi. Saat itu bulan puasa, ceritanya ada seorang ibu jalan melewati pos itu. Pada saat itu kalau tidak salah jam 2 menjelang sahur, itu habis belanja makanan untuk makan sahur. Dia melewati gardu ini. Saat melewati gardu ini, di depan rumah keluarga Jain sini itu ada sesosok pria berdiri. Dia pun terkejut karena dia teringat si kakak pria yang meninggal dunia. Dia memperhatikan, tiba-tiba kata si ibu ini, sosok itu mendekat semakin besar, dan akhirnya ibu ini lari terbirit-birit menuju rumahnya tak jauh dari sana. Akhirnya tetangganya heboh, keluar semua, ada apa? Karena itu jam sahur sudah pada bangun. Akhirnya ibu cerita, tadi saya lewat sana, ada sosok pria tinggi besar, semakin dekat, semakin mendekat, semakin besar, dan akhirnya saya lari ketakutan. Maka kamu bingung karena pada saat itu bulan puasa. Terus habis itu ada kejadian lagi di pos gardu ini. Ada anak-anak nongkrong sekitar anak-anak saat itu habis sholat isya. Ini anak-anak SMP. Biasanya pos ini gantian, dan setelah isya itu anak SMP, setelah akad malam itu orang bapak, akad malam lagi itu anak-anak muda. Mereka nongkrong lah di sana. Nah, di pos kamling ini atau gardu ini dulu itu ada semacam tempat untuk gantungan posyandu, gantungan untuk timbangan anak itu. Jadi zaman dulu belum ada timbangan digital, itu menggunakan timbangan manual, bentuknya seperti pipa, terus ada bola atau silinder itu, terus di bawahnya itu ada selendang buat naruh anak bayi untuk melihat timbangan. Nah, di gantungan ini ketika anak-anak duduk di sana, tiba-tiba gantungan ini bergerak, buk. Anak heboh lah, tiba-tiba lari terbirit-birit, kemudian berhenti dan salah satu meleduk. Barangkali itu ada yang iseng dikasih tali. Nah, itu kembali lagi dicek, ternyata tidak ada apa-apa di sana, tidak ada tali, dan angin pun sepertinya susah untuk menggerakkan besi karena dia terbuat dari besi. Tuh, kemudian ada kejadian lagi sama. Kali ini agak malam, jadi bapak-bapak waktu itu nongkrong di depan pos, ada seperti bangku, itu mereka duduk, di dekatnya ada pintu, jadi di bangku sebelah sini ada pintu. Itu sekitar jam 12 malam.
karena malam minggu bawa ngobrol. Pada saat nongkrong tiba-tiba pintu itu buka tutup sendiri. Awalnya mereka kaget, tapi tidak lari karena mereka mungkin tikus atau kucing. Bila lama lagi dia bergerak. Ada apa ini? Gua dibongkar, ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin angin atau kucing yang sudah pergi. Dicari lagi, tidak apa-apa, mereka lapor. Pintu ini bergerak lagi. Buka tutup. Mereka terkejut, tapi mereka tidak lari karena mungkin sudah dewasa. Akhirnya, ini tidak beres ini. Kita akhiri. Mereka akhiri, mereka pulang masing-masing. Setelah itu mereka pulang, salah satu masih di sana karena masih, kalau nggak salah itu mencari sandal karena saya tersiksa entah gimana. Teman-teman sudah pulang, dia pulang belakangan. Saat mau pulang, terus setelah sandalnya ketemu, dia mau pulang, dia jalan sekitar 10 langkah, tiba-tiba pintu itu bergerak. Akhirnya dia lari. Larinya itu menuju ke pendusun tadi, mengarah ke sumur. Di dekat sumur itu ada langgar. Di depan langgar ini ada kaca. Jadi zaman dulu itu ada pintu, sebelahnya pintu biasanya ada kaca sama jendela. Di depan pintu dia, di samping pintu ya ada kaca. Jadi dia menghadap kaca, jalan menghadap kaca. Di belakangnya pendusuk. Nah, di depan pendusuk seperti ada bangku, bukan bangku, seperti semen, plesteran yang dibentuk untuk kursi itu. Setelah dia lari menuju ke sana, dia belok kiri, dia agak santai, mungkin dia merasa sudah tenang. Saat dia jalan menuju langgar itu atau musola, di pintu sebelah pintu itu ada kaca. Di depan kaca itu dia melihat pantulan sosok wanita rambut panjang sedang bersisir di belakangnya. Setelah dia menoleh belakang, ternyata di belakang itu tidak ada apa-apa. Akhirnya dia lari lagi sampai menuju sumur. Di sumur dia kecapean, mungkin dia merasa santai karena sudah aman, dia jalan lagi. Dan di sumur itu dia terdengar suara cewek. Ini kayak tertawa lepas, seperti setelah mengganggu dia tertawa bahagia gitu. Hanya dia noleh ke kiri, ada bayangan putih dan sosok mata merah. Dia lari terus sampai tidak berhenti sampai ke rumahnya. Di rumahnya dia buka pintu langsung tidur tutupan selimut. Besoknya dia baru cerita ke teman-teman. Dan memang ternyata itu bukan hal yang apa istilahnya, itu hal yang lumrah di sana, dan itu sering terjadi, bukan hanya dia di situ. Kemudian ada kejadian lagi, kali ini di antara pendusun sama sumur. Ini adalah satu anak kecil. Dia itu sering cerita ke neneknya. Jadi di kampung ini tuh unik. Malam itu sering terdengar di antara pendusun sama sumur itu kadang ada suara-suara. Di pendusun itu ada suara berisik, budak. Kemudian di sumur itu ada suara kayak alun
anak kita bukan anak laki, ada suaranya diri kayak bernyanyi, tapi tidak jelas. Anak ini sering mendengar itu, anak wanita ini sering mendengar. Anak ini mungkin sekitar SD 10 sampai 12 tahun. Seringnya ketika dia mendengar itu, biasanya besoknya ada informasi, ada yang meninggal dunia. Dan itu sering berkali-kali dia mendengar itu, sampai dia takut. Dan dia cerita ke neneknya. Tidak lama, beberapa bulan lagi dia mendengar itu. Nggak lama besoknya ada orang meninggal. Dan biasanya itu sekitar ganjil 3 atau 5 sampai 7 kali. Itu sering didengar sama anak ini. Sampai akhirnya anak ini sedikit stres dan kemudian orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah, dan anak ini sudah tidak pernah tinggal di sana lagi. Terus ada juga kejadian lagi, karena Indonesia ini pernah dijadikan untuk mencari nomor. Pada saat itu lagi rame-ramenya togel tahun sekitar 99 sampai 2000-an kawasan. Itulah rame-ramenya togel. Orang togel itu dia memasang nomor, 2 nomor atau 3 nomor atau 4 nomor. Kalau nomornya benar, dia mendapat imbalan sekian. Tunggu nanti seperti apa ininya. Jadi dia itu pasang nomor, misalnya nomor 28, dikasih 10.000, nanti dikasihkan ke bandarnya. Kalau nomornya keluar, dia dapat beberapa kali. Biasanya orang-orang yang masang togel ini, dia percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ini salah satu contoh, mereka itu cari nomor istilahnya pada masa itu. Ada cari nomor di Indonesia itu. Pada saat cari nomor, mereka menuliskan sebuah nomor, dimasukkan, katanya ini mereka memasukkan nomor di korek api. Jadi ada 4 korek api, dia dimasukkan, nanti nomor berapa aja yang keluar itu yang dipasang. Padahal itu belum tentu keluar juga nomornya, tapi karena mereka meyakini itu, akhirnya mereka mencoba untuk mencari nomor besar. Pada saat itu ada sekitar 3 atau 4 orang lah. Oke, mereka sudah pasang nomornya, sudah diracik, yang kemungkinan keluar masukkan ke korek itu, ditaruhlah di sana. Biasanya ditunggu berapa lama sambil nyalakan dupa atau minyak, entah kapal ditunggu. Setelah rapat itu selesai, lalu mereka ambil nomor. Saat salah satu ambil, tiba-tiba busuk itu jatuh, menjatuhi si pengambil nomor itu. Temennya ini kaget, ditariklah si teman ini, dan tangannya agak sedikit keseleo dari luar, dan dia cerita tadi ada sosok besar yang mendorong keranda itu, akhirnya menjatuhi saya. Dari situ mereka kabur dan menceritakannya ke Pak RT. Ramailah di sana, Pak RT, semua warga dengar. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk kita rapat,
hanya karena tadi itu si 3 orang ini disidang dan disuruh tuh kalian jangan aneh-aneh lagi di sini. Sejak saat itu apa istilahnya ruang bisa itu ditutup dan dikunci dan tidak boleh orang sembarangan masuk kecuali emang ada keperluan lainnya. Dan semenjak saat itu jarang kejadian, tapi masih ada sedikit-sedikit, tapi tidak sebego. Jadi mungkin itu cerita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmahnya. Jangan menambah kalian menjadi takut, tapi harus menjadi berani, karena takut itu sebuah pilihan. Terima kasih. Sampai jumpa di Lain Cerita.